Pemirsa, kita masih dalam diskusi perlukah Densus Tipikor. Saya pertama mau ke Zainal Arifin Mukhtar, Dirpukat UGM. Ya, ini kan pro dan kontranya gak jadi masyarakat, di sini juga udah kelihatan kan. Pukat sendiri bagaimana suaranya tentang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, barangkali saya ingin memberikan beberapa catatan terhadap diskusi kita tadi. Saya sendiri kadang-kadang agak bingung dengan istilah-istilah yang mengatakan bahwa lembaga yang konstitusional memberantas korupsi itu adalah kejaksaan dan kepolisian. Saya nggak tahu dengan istilah itu. Karena kalau yang dimaksud konstitusional itu adalah ada dalam konstitusi, kejaksaan tidak ada dalam konstitusi. Semuanya sama menurut saya, perintahnya undang-undang. Jadi kalau bicara soal pemberantasan korupsi, ya lembaga yang bekerja untuk itu, kejaksaan, kepolisian, KPK, semua mendapatkan perintah undang-undang dan semua sama derajatnya menurut saya. Jadi tidak ada soal istilah-istilah, karena saya kaget juga Bang Karni, saya diskusi di sebuah daerah, saya akan sebutkan, ada seorang rektor yang dengan kekeh mengatakan KPK dibubarkan saja karena tidak konstitusional. Dia tidak ada satu kalimat pun di dalam konstitusi. Maka saya bilang dengan dia, kalau begitu Anda tolong bubarkan juga kejaksaan Pak, karena nggak ada juga kejaksaan dalam konstitusi. Saya khawatir yang begini-begini direplikasi sehingga kemudian publik menjadi salah menanggapinya. Yang kedua, soal pilihan kebijakan. Pilihan kebijakan pemberantasan korupsi atau sebuah pilihan kebijakan itu memang biasanya ada dua. Ada model yang mempersilahkan dia untuk melakukan kompetisi, jadi dibikin lembaga kompetitornya, lalu silahkan dia bertarung untuk melakukan percepatan. Harapannya adalah mereka bertarung di arah kebaikan. Walaupun tidak jarang ada negara yang menuai mereka tidak bertarung di arah kebaikan, mereka malah bertarung sesamanya. Makanya biasanya mereka mengubah menjadi model yang lebih single. Satu lembaga yang kemudian mengerjakan segalanya. Ini pilihan-pilihan kebijakan yang biasanya berdasarkan catatan. Nah, saya balik dari konsep itu, saya balik ke persoalan Densus ini. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa kalau ada orang tiba-tiba datang ke kita semua lalu mengatakan saya pengen memberantas korupsi dengan lebih kafah, lebih baik, saya pasti akan bersyukur. Siapapun di antara kita, oh pasti bagus dong. Silahkan, kita pasti dukung, ini upaya yang bagus, silahkan lakukan, kami akan dukung. Problemnya adalah setan itu biasanya datang di detail. Setan itu datangnya di detail. Tak kala kita bicara soal kita akan melakukan pemberantasan korupsi, kan ada begitu banyak pertanyaan di belakangnya. Pertanyaannya misalnya, perkara apa yang Anda mau tangani? Tiba-tiba disampaikan bahwa kami akan menangani perkara kecil, perkara besar silahkan di KPK. Saya ingin, tolong dijelaskan kepada saya, apa sih, bagaimana mensegregasi perkara besar, perkara kecil? Apakah karena nilainya? Enggak juga. Kalau di Undang-Undang KPK misalnya bicara soal penegak hukum, penyelenggara negara, kemudian menarik perhatian publik 1 miliar ke atas, emang ada perkara korupsi yang tidak menarik perhatian publik? Publiknya yang nggak gaul jangan-jangan. Kalau sebuah perkara korupsi itu dianggap tidak menarik perhatian publik. Atau misalnya kalau dikatakan bahwa ada perkara korupsi ecek-ecek. Saya khawatir jangan-jangan yang mengatakan korupsi ecek-ecek ini adalah orang yang memandang enteng kasus korupsi. Karena menurut saya kasus korupsi bisa jadi kecil nilainya, tapi magnitudenya besar. Mohon maaf ya, suap jaksa misalnya, memang kecil, suapnya cuma kecil, tapi dilakukan terhadap jaksa dan itu dilakukan terhadap penegakan hukum. Siapa bilang menyuap penegakan hukum itu persoalan kecil? Saya mengatakan itu persoalan besar. Nah, besar kecil kalau kemudian didasarkan pada isi kepala, kan bisa debat sehari semalam kita. Makanya kalau misalnya Kapolri mengatakan kami akan menangani perkara kecil, tolong definisikan dengan baik
apa yang dimaksud perkara kecil itu. Supaya kita tahu dan kita bisa mengatakan, oh iya ya, perkara kecil, oh silahkanlah kalau begitu. Kalau memang mampu didefinisikan perkara kecil dengan baik, silahkan Anda kerja perkara kecil, nanti perkara besar dibilang KPK. Baru kita paham pembelahan atau pemisahan fungsi dan tugas antara KPK dan kepolisian. Selama itu belum ada, bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mau mengamini? Bagaimana kita bisa mau mengatakan bahwa lembaga ini atau sebuah lembaga yang akan baru ini bisa efektif dan efisien? Satu, itu baru dari soal magnitud perkara. Belum lagi soal kelembagaan. Tadi yang dibicarakan, ini kan tidak ada yang sama cara pandangnya soal apa yang dimaksud Densus. Ada yang mengatakan lebih, kalau misalnya Brigjen Aris mengatakan itu lebih pada spiritnya. Ada yang mengatakan lalu ini konteksnya ada lebih pada di bawah kepolisian saja. Ada yang mengatakan lalu kemudian menggabungkan semua fungsi. Jangan menyepelekan model itu, karena setiap model itu mendatangkan konsekuensi. Dan lagi-lagi menurut saya ide soal Densus kan kepagian, karena kita nggak tahu sampai sekarang kalau begitu kelembagaannya kayak apa. Misalnya kalau pertanyaan kita, kalau begitu kelembagaannya kayak apa? Di dalam, di luar, atau kayak apa? Atau kayak tim Tas Tipikor yang merupakan gabungan? Atau kayak BNPT yang merupakan konsep gabungan yang mana? Kan sampai sekarang itu pun tidak jelas. Bagaimana kita mau mengomentari lebih lanjut kalau kemudian itu tidak jelas? Misalnya lagi disampaikan bahwa kami akan melakukan penanganan korupsi dengan melakukan koordinasi dan dengan baik dengan kejaksaan dan kepolisian. Pertanyaannya, kalau lembaganya belum kita tahu, apa fungsinya, di mana letaknya, bagaimana relasinya, bagaimana kita bisa buktikan bahwa itu pasti bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga lain? Problem lagi-lagi menurut saya adalah ide Densus ini adalah ide yang kepagian. Ide yang terlalu cepat, ide yang dirancang dengan tanpa sebuah cetak biru yang detail. Cetak biru yang detail ini penting, termasuk sampai hal yang lebih detail-detailnya. Misalnya apa? Mau pakai peraturan apa sih sebenarnya? Mau dibuat itu pakai landasan hukum apa? Yang namanya negara hukum ini kan kita semua tahu bahwa orang bisa bertindak mendapatkan sesuatu karena dia dapat kewenangan. Kewenangan lahirnya cuma 3 teorinya, atribusi, delegasi, atau mandat. Pertanyaannya adalah bagaimana kewenangan Densus diperoleh? Apakah langsung secara atribusi dibuat di undang-undang atau undang-undang dasar, ataukah dia didapat secara mandat atau didapat secara delegasi oleh Kapolri, oleh siapa? Pertanyaan begini kan penting. Tidak bisa disepelekan karena ini teori dasar. Anak mahasiswa hukum semester 1 pun harus tahu persis soal yang dimaksud teori-teori kewenangan itu, karena itu akan melahirkan konsekuensi. Bagaimana ketika itu akan didebat? Bagaimana ketika itu akan, misalnya kalau kemudian peraturan Kapolri yang buat, lalu tiba-tiba menyatukan fungsi kejaksaan, saya yakin kejaksaannya pasti akan enggan, kok saya diatur pakai peraturan Kapolri kok. Emang saya bukan lembaga tersendiri. Emangnya kemudian siapa Kapolri? Kenapa kemudian membawahi kejaksaan? Pasti ada perdebatan soal kewenangan di situ. Karena ya bisa dianggap melampaui kewenangan. Kewenangannya di kepolisian kok ngatur soal kejaksaan. Apa yang mau dilakukan Densus ini menurut saya harusnya ini yang kita pikirkan. Saya bahkan membayangkan, ini mohon maaf ya, saya bahkan ketika ada Densus, saya pikir keren juga nih. Kalau misalnya Densus dibuat, lalu kemudian dipakai untuk menyikat kasus korupsi di dalam kepolisian itu sendiri. Itu bagus tuh. Karena jadi kayak ICAC Hong Kong kan. ICAC Hong Kong dibuat, itu independen ya, walaupun ini whatever, tapi dibuat untuk membersihkan penegak hukum. Dan menurut saya ini memang ruang kosong. Bagus juga tuh, nanti tinggal kita atur bagaimana relasinya dengan KPK. Soal penegakan penegak hukumnya. Kalau dia bisa membersihkan, bagus banget. Saya mohon maaf dengan segala catatan buat kepolisian, cerita yang berseliweran soal penanganan perkara di kepolisian, mohon maaf, ini masih sangat berantakan, Pak. Jadi kalau tiba-tiba ada itikat memberantas korupsi, lalu dibentuk Densus seakan-akan melakukan perbaikan pemberantasan korupsi,
menurut saya jangan salah, yang namanya korupsi di tubuh kepolisian itu bukan ketika dia menangani perkara korupsi. Itu sedikit perkara korupsi, perkara-perkara lainnya itu yang bahaya loh. Tahu enggak berapa jumlah laporan perkara di kepolisian sekarang? Seingat saya, mohon maaf kalau saya salah Pak Riwanto, seingat saya bisa sampai 100-an ribu, 170-an ribu per tahun. Coba correct me kalau saya salah ya. Itu seingat saya data yang saya peroleh sekitar 2016 yang lalu. Mereka menangani laporan kemudian yang dikerjakan sendiri di seluruh Indonesia itu 170 ribu. Coba bayangkan kemudian yang ditangani secara koruptif, yang bersiliweran dan diceritakan ketika itu kemudian, kalau ini yang dibuat, Densus kemudian dibuat untuk menghabisi tindakan koruptif yang dilakukan kepolisian, menurut saya keren juga. Menarik kalau kemudian itu dipakai untuk menyikat di internal. Tapi sayangnya kan yang beginian kita belum jelas. Lagi-lagi kita belum jelas sampai saat ini. Yang herannya di tengah ketidakjelasan konsep ini tiba-tiba uang 2,6 triliun sudah disiapkan katanya. Katanya DPR sudah menyiapkan, kita dukung, ini sudah sedia uang 2,6 triliun. Di tengah ketidakjelasan konsep. Ini kan menjadi sayang. Menurut saya politik keuangan negara kita menjadi bermasalah. Kalau konsepnya belum jelas, tiba-tiba uangnya disediain. Ini duit kita siapin, pokoknya nanti doronglah. Ini kan menjadi masalah. Coba bayangkan, salah satu keluhan penegak hukum itu adalah kurangnya biaya penanganan perkara. Saya tidak usah cerita, banyak jaksa-jaksa muda, Pak, yang datang ke kami itu cerita dengan mengatakan bahwa Pak, mohon maaf, kami terpaksa nggak bisa nangani perkara, kurang duitnya. Duit yang dikasih negara kepada kita untuk menangani perkara itu hanya cukup berapa bulan, hanya cukup berapa perkara, perkaranya banyak. Terpaksa kami melakukan apa? Subsidi silang, Pak. Subsidi silang gimana maksudnya? Ya kami peras satu kasus untuk membiayai kasus yang ini. Itu disampaikan oleh beberapa jaksa muda, Pak, ke kami. Nah, saya bayangkan kalau ada 2,6 triliun disiapkan, kenapa tidak menyelesaikan yang begini-begini nih? Kenapa tidak dipakai menyelesaikan yang begini-begini? Kenapa tidak dikasihin ke kejaksaan supaya kejaksaan mengerjakan perkara lebih proper, tidak harus ada proses subsidi silang itu, kepolisian juga melakukan hal yang sama. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, poin yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah ide Densus, semangat ide Densus adalah ide yang baik. Tentu saya setuju, orang mau memberantas korupsi masa kita tolak. Bagus tuh, alhamdulillah kita jempol. Tapi tak kala belum jelas, tak kala belum siap, tak kala belum detail, tak kala belum ada yang bisa kita lihat secara konseptual dan jelas politik hukumnya, ya menjadi salah kalau kemudian kita sudah mengukur dia akan berhasil atau tidak sekarang. Lebih salah lagi menurut saya tiba-tiba DPR udah ngasihin siapin duit. Walaupun konsepnya belum jelas ya, wallahu alam. Kalau soal itu silahkan tanya ke teman-teman DPR. Kenapa luar biasanya bisa satu suara. Saya setuju dengan pertanyaan Bang Karni itu. Ini bisa satu suara itu. Padahal melawan ormas yang bermasalah menurut saya juga itu kita semua setuju bahwa ormas yang menghina Pancasila kan harus dilawan. Tapi DPR kan tidak satu suara untuk itu. Ya wallahu alam, saya nggak tahu, silahkan DPR yang jawab barangkali. Itu catatan saya, Bang Karni, makasih. Terima kasih, Bung Uceng. Sekarang Margarito habis. Nggak ada, nggak DPR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua gitu ya. Bang Karni, begini. Kepemimpinan jadi soal. Kepemimpinan politik. Kalau kita cek panggung pemerintahan sejarah penegakan hukum, atau panggung pemerintahan korupsi kita temukan satu pertama. Tahun 54, Burhanuddin Harahap, yang tadi Pak Mahfud bilang dia inisiasi bikin undang-undang pembuktian terbalik itu sudah dirancang oleh Pak Burhanuddin Harahap tahun 54. Apa? Tapi konsep itu gagal karena apa? Dinilai oleh PNI bahwa gagasan ini akan memukul PNI.
selesai. Jangan lupa Burhanuddin Harap orang Masumi. PNI kita tahu sendiri. Satu. Yang kedua, tahun-tahun 62 kita tahu ada Kotrar, Komando Retoling Aparatur Negara, dibentuk dalam kerangka-kerangka itu juga. Tahun 70-an kita bikin lagi, ada gagasan untuk berantas korupsi lagi. Tapi kita tahu Bang Karni, ada satu kasus yang besar luar biasa pada waktu itu, selesai di tengah jalan. Kapolri out. Kita tidak perlu menyebut nama orang itu karena orang sudah meninggal. Begitu seterusnya sampai dengan belakangan. Satu hal soal kepemimpinan politik. Per konstitusi, makanya tidak ada orang yang memegang kewenangan melaksanakan hukum kecuali satu presiden. Pak polisi, Pak jaksa, ini pembantu presiden. Teknis. Konstitusional ada pada presiden. Ini mesti kita tidak kita bicara mengenai penegakan hukum dan atau korupsi, khususnya tindak pidana korupsi. Kita mesti bicara mengenai kepemimpinan politik. Hari ini ada satu tulisan yang bagus di satu media online. Kalau pemimpin tidak memiliki gagasan besar, kita jangan mimpi tentang hal besar akan terjadi di sebuah bangsa. Saya setuju tadi dengan Johnson. Kenapa tiba-tiba bilang tidak? Tanggung jawab konstitusionalnya ada pada presiden. Ini soal besar. Saya senang ada gagasan memperbaiki diri oleh atau melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Saya senang yang datang dari internal polisi, senang saya. Tapi memang harus diakui ada masalah. Oleh karena itu memang diperlukan pengenalan terhadap masalah secara mendasar. Apa betul soal pemberantasan korupsi di Republik sekarang ini seperti yang kita alami sekarang ini, atau ada soal lain? Apa kita belum memiliki pikiran, jangan-jangan atau kenapa tidak sekaligus saja kita bikin KPK sebagai lembaga tunggal pemberantasan korupsi? Kita alokasikan seluruh penegakan aparatur hukum itu kepada KPK, misalnya, sehingga kita meminta tanggung jawab satu, fokus satu, jelas bagaimana ini. Satu, yang kedua, apa betul kegaduhan yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh, katakanlah ya, KPK dengan diskresi yang hebat itu? Apa di situ soalnya? Atau soalnya terletak juga pada sistem hukum? Coba mari kita kenali pelan-pelan satu kasus yang ramai beberapa waktu lalu gitu ya, tertangkapnya wali kota Batu kalau nggak salah gitu ya, Malang ya. Itu orang lagi mandi. Dalam kamar mandi yang ada sabun, ada sikat gigi. Menurut hukum yang namanya tangkap tangan itu tangkap sedang melakukan tindak pidana. Tertangkap segera setelah itu ketika dia disuruhkan sebagai pelaku tindak pidana atau menemukan barang bukti padanya. Ini orang mandi, tangkap basah dong ini. Oh lagi basah ini. Nggak, poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ada masalah di dalam sistem hukum kita. Ada bolong luar biasa dalam sistem hukum kita. Coba kita lihat Bang Karni. BPK kita disebut dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai salah satunya organ yang memegang kekuasaan melakukan audit terhadap keuangan negara. Tapi kita menemukan kenyataan. Di waktu tertentu BPK dipakai, di waktu tertentu tidak, pakai BPKP. Kadang-kadang, ini ada real kasus, dipakai orang pegawai saja di kantor dinas tertentu, hitung setelah itu tulis sebagai kerugian keuangan. Itu kan yang jadi soal. Jadi ini yang mesti kita benahi. Satu, yang kedua. Bang Karni, saya senang betul sama Pak Tito berkatakan bahwa beliau ikut mengurusi dan memberikan peringatan yang tegas terhadap polisi-polisi
yang ikut cawe-cawe di dana desa begitu ya. Saya mau sampaikan secara terbuka kepada Pak Tito sekarang, bahwa Polda Maluku Utara sekarang ada sedang menangani satu dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Sekitar 4 miliar. Dana desa yang digelontorkan dari APBN ke kabupaten itu dipotong-potong oleh pemerintah daerah yang jumlahnya sekitar 4 miliar. Saya minta Pak Kapolri memberikan perhatian terhadap kasus ini. Maluku Utara. Satu ya. Ini kabupaten baru loh. Kabupaten yang berada di ujung Maluku Utara, dekat Ambon, dekat dengan Sulawesi Tengah. Ini celaka 12 Pak. Bang Karni, ada pengalaman real. Kenapa apa betul sekali lagi kelambatan dan atau problem-problem yang dialami di institusi-institusi konvensional kita ini, sebut saja polisi dan kejaksaan dalam menangani korupsi ini, sepenuhnya disebabkan oleh teman-teman polisi dan jaksa itu tidak cukup kapasitas teknis penguasaan hukum di bidang tindak pidana korupsi atau soal lain. Saya menemukan satu hal dan mohon saya dikoreksi, soal politik. Orang di daerah ini Bung Karni, kalau diburu sama jaksa dan polisi di sana, lalu kepepet di sana, cari perlindungan di Jakarta, Bang. Cari perlindungan di Jakarta. Lalu teman-teman yang di sana, selesailah sudah. Ditarik itu kasus ke Jakarta, apakah itu dalam bentuk gelar perkara, dan seterusnya, selesai. Ada yang selesai, ada yang tidak. Lagi-lagi politik. Ada soal politik. Dan kalau soal politik, Anda tidak bisa pecahkan melalui teknis. Anda bicara musik kepemimpinan politik. Ketegasan, arah, itu yang menentukan. Tidakkah kita tahu Bung Karni, Rasulullah pernah bilang, bangsa-bangsa, negara-negara yang terdahulu habis. Karena kalau orang kecil korupsi, melakukan kejahatan, habis. Orang besar, jalan. Yang begini ini yang kita alami sekarang ini. Dan karena itu, sekali lagi saya mau bilang, saya mau tekankan, ini soal kepemimpinan politik. Bang Karni, di atas semuanya, saya appreciate gagasan Pak Kapolri. Saya tahu hari ini Pak Presiden kita, yang terhormat Pak Joko Widodo, sudah mengambil keputusan menunda sebentar. Tapi saya minta Kapolri jangan kecil hati, jangan mundur, terus berkreasi. Mungkin saja yang diperlukan dari kenyataan real sekarang ini, adalah untuk menghambat ini hambatan intervensi politik yang datang juga dari pengusaha dan macam-macam ini dan politisi juga. Mungkin Densus tidak perlu dibikin kayak tadi itu, diletakkan saja di dalam internal, katakanlah diletakkan langsung di bawah Irwasum, kerjanya melakukan supervisi terhadap daerah, termasuk juga di internal. Karena itu yang tidak bisa ditembusi oleh, itu yang mengakibatkan teman-teman di daerah itu kelimpungan. Begitu mereka sidik, datang periksa dari Jakarta, atau sidik datang periksa, lalu repot. Ada satu kasus, orang itu sampai sekarang kalau tidak salah masih kolonel. Polisi itu datang jadi dir tipikor di satu Polda, kasus korupsinya besar, baju politiknya juga besar, orang itu dibongkar sama orang ini. Enggak ada 2 bulan Pak, balik lagi Pak. Tamat ini orang. Sampai sekarang kira-kira sudah hampir 10 tahun ini orang masih kolonel sampai sekarang. Apa tidak sakit kita? Tapi walaupun memang kasus itu akhirnya berakhir juga di Mabes Polri. Tapi yang begini ini kan yang jadi soal. Karena itu menurut saya sekali lagi, kita tidak boleh memandang sebelah mata juga ini. Tetapi memang ada problem dari segi tata negara. Kalau kita bikin Densus dengan gagasan, saya setuju dengan Jenderal tadi, kalau kita bikin gagasan Densus ini dengan gagasan awal tadi, jaksa boleh integrasikan ke polisi, justru ada problem tata negara yang luar biasa. Jaksa itu satu institusi tersendiri. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004. Clear. Polisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Ini 2 organ yang berbeda. Bagaimana bisa diintegrasikan menjadi satu? Justru salah, jadi masalah nanti dalam penyidikan nanti. Kelak kalau disidik misalnya, ini sudah dibentuk tanpa ada landasan, pasti di pra peradilan dan pasti rontok. Dan kalau begini terus kan kita berputar-putar seperti beliau tadi bilang. Jadi saya kira
Saya ingin mengakhirinya dengan meminta dengan hormat kepada Presiden untuk mendefinisikan betul apa problem bangsa ini dalam konteks pemberantasan korupsi ini. Apa betul kita ini korupsinya semakin gila atau karena kita salah membangun sistem atau sistem yang ada sekarang ini mungkin tidak cukup memadai sehingga menjadi seperti sekarang, ataukah kepemimpinan politik. Bolak-balik beliau mengatakan bahwa beliau akan memberantas korupsi, tetapi kalau begini caranya, saya kira cukup wajar orang meragukan komitmen dan gagasan beliau mengenai pemberantasan korupsi. Sebab ini sebenarnya gagasan bagus. Bila perlu ini menjadi momentum untuk membedah seluruh persoalan seperti yang tadi Johnson bilang, lalu kita temukan cara yang tepat sampai pada titik tertentu. Karena saya setuju memang tidak ada yang secara tegas. Betul pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ada perdebatan mengenai polisi dan jaksa di BPMPR, tapi tidak disepakati. Maka bisa saja kita memilih kebijakan, sudah kita jadikan polisi saja yang menjadi leader memimpin pemberantasan korupsi, atau KPK saja yang menjadi leader pemberantasan korupsi, jaksa tinggal menuntut saja, tidak usah menyidik lagi, sehingga jelas kita meletakkan tanggung jawab dan kita menagih tanggung jawab. Itu yang menurut saya mesti kita pilih dan kita serius memikirkan. Sebab kalau tidak kita akan muter-muter begini terus menerus. Saya setuju dalam beberapa hal, dukungan dana parah Bang Karni. Bang Karni dari Ternate itu pergi ke ujung satu kabupaten itu, satu tindak pidana korupsi selesai. Satu tindak pidana korupsi 200 juta Bang Karni. Belum lagi orang dari Papua di sana kalau koordinasi dengan polisi, bolak-balik dari Papua di sana sampai ke Jakarta sini berapa kali, berapa duit. Tidak ada satu kasus selesai. Jadi saya kira mesti kita serius, kenal betul masalah kita jujur terhadap masalah kita, lalu ayo kita ambil keputusan secara baik agar bangsa ini keluar dari masalah permanen. Terima kasih. Itu. Sekarang apa Adi? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bang Karni. Diskusi kita pada malam hari ini saya kira Pak Margarito ingin sudah masuk ke hulunya, tapi belum dielaborasi sedemikian rupa. Saya ingin membicarakan dua hal. Dari segi hilir memang kalau kita bicara masalah Densus ini sebagaimana dikemukakan oleh rekan Nasir Jamil pada periode-periode yang lalu sudah juga digulirkan. Nah memang ada pokok persoalan kenapa pada waktu itu Pak Sutarman sebagai Kapolri tidak menindaklanjuti gagasan Densus ini. Berbagai macam catatan-catatan yang didiskusikan apa yang dikemukakan oleh Saudara Zainal itu juga jadi pikiran-pikiran juga pada waktu itu. Bagaimana anatomi dari kelembagaan ini aneh terbentuk. Sistem pengawasannya bagaimana, ya kan? Sistem rekrutmennya juga bagaimana. Jadi memang pada waktu itu gagasan-gagasan yang kita melihat bagaimana speed katanya Saudara Nasir Jamil ini pemberantasan korupsi ini bisa berjalan dengan dijawab dengan alternatifnya Densus anti korupsi ini. Tapi ada persoalan-persoalan yang memang sampai saat ini menurut saya belum clear seperti itu. Proposalnya ini kan belum jelas anatomi yang sebagaimana diinginkan. Apakah yang sebagai dikemukakan oleh abang kita ini, pengembangan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Nah ini menurut saya ada persoalan-persoalan. Persoalan kedua tadi adalah intervensi. Intervensi ini kan dua pokok persoalan. Tadi kan sudah disebutkan walaupun tidak dielaborasi cukup dalam oleh Saudara Margarito pada proses yang terdahulu. Intervensi ada dua, bisa menjadi kriminalisasi, bisa juga menjadi dekriminalisasi. Tergantung dari kekuatan politik mana yang mau digunakan. Kalau dia tidak punya rambu-rambu yang cukup jelas. Kan cukup terang di tengah-tengah masyarakat juga kita sekarang ini bahwa hukum dijadikan instrumen politik. Ya kan? Bagaimana hukum ini menjadikan membidik lawan-lawan politik atau orang-orang yang tidak seirama dan tidak searah. Nah dalam konteks seperti ini bisa berbahaya kekuatan ini. Ini orang mengatakan bahwa dua kekuatan ini dipegang sekaligus. Satu kekuatan hukum, satu kekuatan senjata. Nah, ini menjadi yang bisa menjadi luar biasa bahaya seperti itu. Kalau koridor-koridor langkah-langkah, instrumen-instrumen ini tidak dibenahi lebih awal. Apa yang dikemukakan oleh Saudara Zainal itu menjadi sebuah keniscayaan kalau kita memang betul mau membentuk Densus ini sebagaimana semestinya. Jadi menurut saya di sisi hilirnya ini Maji problem yang cukup luar biasa. Nah saya tidak ingin masuk ke dalam diskusi hilir ini. Ada persoalan lagi kita yang di hulu. Seolah-olah kita ini menyangkut masalah pemberantasan korupsi ini
Ada pokok persoalannya proses penindakan. Tapi sumber dari korupsi ini juga kita tidak membicarakan. Apa pokok persoalan korupsi kita yang terjadi sekarang ini? Tadi sudah dikemukakan, tapi hanya sekilas, sistem politik kita. Apakah sistem politik kita, kalau kita ambil lagi yang lebih mikro, ada sistem rekrutmen kepemimpinan politik ini juga tidak memberikan andil yang cukup besar terhadap korupsi itu yang akan datang. Kita tidak usah jauh-jauh, sekarang ini proses pilkades. Pilkades itu sendiri uangnya cukup besar untuk jadi kepala desa, Bang Karni. Untuk menjadi kepala desa itu uangnya cukup besar. Ada lagi ditindaklanjuti adalah pilkada. Kita sudah tahu, fakta hari ini hampir terjaring semua, hanya nasib sial saja. Kalau kita mau acak, hampir seluruh kepala daerah ini kalau mau kena di OTT, kena OTT semua. Ya kan? Cuman ada yang dijaring, ada yang tidak dijaring, seperti itu. Nah berarti kan ada pokok persoalan di kita, sistem politik kita, sistem rekrutmen kita juga memberikan andil yang cukup besar dalam proses pemilihan kepemimpinan kita. Apakah ke dalam konteks kepemimpinan yang di lokal di desa, apakah kepemimpinan itu yang ada di kabupaten dan di provinsi. Nah kita tidak pernah membicarakan, kita kok sibuk mengebukin proses yang ada di hilir. Tapi kita mentoleransi proses yang ada di hulu. Sistem rekrutmen ini kan kita toleransi. Pileknya juga bermasalah, proses rekrutmen legislatif kita bermasalah, proses rekrutmen kepemimpinan kita di daerah bermasalah. Nah, jadi menurut saya dua hal yang ini, kalau kita ingin memperbaiki ini, perbaiki juga yang di hulu, jangan di hilirnya. Jadi kita sama saja sibuk kita mencari filterisasi, kalau saya memberikan contoh, filterisasi air di hilir, tapi di hulunya kita produksi terus, air-air kotor itu terus. Jadi tidak akan pernah selesai proses pemberantasan korupsi ini. Nah, apa yang dikemukakan oleh saudara Margarito ini menurut saya ini menjadi komitmen kita bersama. Nah tapi saya pesimis Bang Karni dengan sistem politik yang ada saat ini. Sistem politik kita yang saat ini tadi siapa yang mengatakan? Johnson menyatakan antara kepemimpinan partai dengan kepemimpinan perusahaan beti-beti aja kan. Nah, beda-beda tipis. Rekrutmennya juga seperti itu. Untuk jadi kepala daerah, wali kota sekarang ini ya 50 miliar itu paling sedikit ya. Cuma 5 juta. Ya. Untuk menjadi gubernur ratusan miliar prosesnya. Dan itu kan terjadi di depan mata kita. Pidatonya Pak Prabowo kemarin kan juga menyinggung hal-hal seperti itu. Tapi ini proses tetap terjadi terus-menerus. Nah bagaimana kita meng-cut off proses ini semua? Berarti kan ada proses yang ada di hulu, ada proses yang ada di hilir. Oke lah proses di hilir kita perbaiki lah, kita bentuk Densus, kita bentuk ini. Tapi kalau proses hulunya tidak pernah kita perbaiki, menurut saya pemberantasan korupsi di kita ya sebagaimana digunakan menjadi angan-angan saja. Nah di satu sisi lagi ada kompetisi politik kita ini juga menggunakan juga instrumen-instrumen hukum. Nah ini jauh lebih berbahaya lagi. Jadi pada saat yang bersamaan hulu dan hilirnya rusak, pada yang bersamaan juga digunakan menjadi instrumen politik. Presiden sudah mengambil langkah-langkah tadi bahwa ini dihentikan kalau pada. Nah, menurut saya kaji saja oleh Pak Tito sekarang dengan kepolisian sekarang ya kaji aja buat kajian yang luar biasa, hadirkan bahwa Densus yang seperti ini dengan paper yang cukup bagus. Zainal kan lihat belum ada papernya ini, belum ada studinya ini, baru dibentuk, baru sebagai apa ide-ide gagasan liar lah seperti itu. Nah, dalam waktu yang sangat ini seperti ini. Ya. Oh DPR, ya. DPR kompak kata Bang Karni, ya kan. Satu suara landai saja. Saya kira itu Bang Karni. Benar. DPR nggak hanya kompak. Saya kok setuju ya bahwa politik kita itu di negara ini hanya ada satu partai. Partai korporasi namanya. Kata John Hall, politisi Amerika. Kita rehat sejenak.